Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Marilah kita lanjutkan kajian Bulughul Maram, pembahasan yang berkaitan dengan yaitu bolehnya mencumbu istri saat haid. Tempat yang diperbolehkan bagi seorang laki-laki ketika bersenang-senang dengan istrinya dalam keadaan sedang haid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa an Mu'adzin radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan dari Mu'adz radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu lirrajul min imra'atih wa hiya haid, apa yang dihalalkan, apa yang dibolehkan bagi seorang laki-laki dari istrinya pada istrinya, kepada istrinya, apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki dari istrinya, yaitu dalam keadaan haid. Apa yang halal dilakukan oleh suami terhadap istrinya ketika istrinya sedang haid? Ini pertanyaan Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala, maka Nabi menjawab, ma fawqal izar, apa yang ada di atas kain, di atas sarung. Berarti apa maksudnya? Selain apa yang ada di antara lutut dan pusar, itu maksud yang ada di atas kain atau di atas sarung. Jadi melakukan apapun berkaitan dengan pergaulan suami istri itu dibolehkan. Yang penting bukan bagian yang ada di antara pusar dan lutut. Berarti atas pusar boleh, bawah lutut berarti boleh. Ini maksud hadisnya secara global. Rawahu Abu Dawud. Di sini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa dha'afahu, tetapi Imam Abu Dawud mendhaifkan riwayatnya. Meriwayatkan kemudian mendhaifkan. Ini hadisnya dhaif, ya. Menurut Imam Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini. Tetapi Imam Abu Dawud itu berkomentar tentang kitab beliau, kitab Sunan tersebut. Kitab Sunan Abu Dawud. Tidaklah aku bawakan riwayat di dalam kitab ini, kitab Sunan ini, kecuali riwayat ini bisa diamalkan. Padahal beliau mengomentari apa? Riwayatnya dhaif. Tapi beliau berkomentar tentang kitab yang beliau tulis. Tidaklah ada di dalam hadis ini satu riwayat kecuali bisa diamalkan. Berarti meskipun dhaif, maknanya sahih. Menurut pandangan Imam Abu Dawud. Ya. Jadi jangan disangka kalau ulama mengamalkan suatu hadis ternyata diketahui dhaif, kita katakan berarti dalam hal ini belum sampai ilmu kepada ulama tersebut. Belum tentu, bisa saja tahu. Ini Imam Abu Dawud malah mendhaifkan sendiri, tapi berkomentar terhadap kitabnya. Tidak ada satu pun hadis kecuali bisa diamalkan. Padahal jelas-jelas beliau mengatakan hadisnya adalah dhaif. Berarti bisa dari sisi apa? Sanadnya, ya. Dari jalan-jalan orang yang meriwayatkannya ada kedhaifan, tetapi kandungan maknanya bisa saja jadi sahih. Ya. Jadi pertanyaan Mu'adz radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap perempuan? Seorang suami terhadap istrinya padahal ia dalam keadaan haid. Maka mengatakan apa yang ada di atas kain, berarti selain antara pusar dan lutut. Ya. Berarti hadis ini adalah hadis dhaif. Ini dibahas panjang lebar ya oleh Syekh Abdul Fauzan.
Adapun asal hadis ini, asalnya adalah di dalam kitab Sunan Abu Daud. Ya, Imam Abu Daud membawakan di dalam sunan tersebut di kitab Tuharah, di dalam bab Mubasyaratul Haid, yaitu bercumbunya seorang laki-laki dengan istrinya yang sedang haid. Wa muakalatuha, dan makan bersama istrinya. Ya. Seorang yang haid, maka boleh suaminya mencumbuinya, boleh pula dia diajak makan bersama. Ini menyelisih apa? Menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi, begitu istrinya haid, maka dijauhkan, ya, tempatnya jauh, kemudian tidak diajak makan bersama. Ini perbuatan orang-orang Yahudi. Intinya, ya, setelah dibahas panjang lebar, kesimpulannya kata Syekh Abdul Fauzan, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ini secara sanad, ya. Secara sanad itu dhaif. Tetapi maknanya di sinilah para ulama membahas. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, pelajaran yang pertama, al-haditsu dalilun ala jawazil istimta' bil haid fima adama baina surrah wa rukbah. Li'anna al-murada bi mawdi'il izar ma baina surrah wa rukbah. Hadis ini dijadikan sebagai dalil bolehnya, ya, bersenang-senang dengan istri yang sedang mengalami haid apabila dilakukan selain pada bagian yang ada di antara pusar dan lutut, ya. Karena ini maksud dengan tempat kain adalah yang ada di antara lutut dan pusar. Maksudnya di atas, selain di atas, boleh melakukan bersenang-senang dengan istri pada apa yang ada di atas kain. Maksudnya adalah selain antara lutut dan pusar. Berarti mafhumnya dari ucapan Nabi SAW, ma fawqal izar, apa yang di atas kain, di bawah izar tidak halal, ya, bersenang-senangan pada tempat tersebut. Berarti di paha, mafhumnya kalau mengikuti mafhum ini, di paha boleh nggak? Megang paha misalkan, bersenang-senang dengan paha, boleh nggak? Kalau mengikuti mafhum ini, mafhumnya nggak boleh. Kan yang boleh yang di atas, ya. Ini kalau mengikuti mafhum, ya. Inilah pendapat jumhur ulama, ya. Jumhur ulama berpendapat yang boleh dijadikan tempat untuk bersenang-senang adalah selain antara pusar dan lutut. Berarti tidak boleh, ya, bersenang-senang dengan misalkan memegang pahanya, ya, atau bagian sekitar kemaluan. Ini tidak boleh. Ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Mengambil zahir hadis ini atau hadis yang semakna, ya. Hadis yang semakna yang menguatkan hadis ini. Kalau dikatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya. Ini diterangkan di dalam mazhab Hanafi, di antaranya adalah di dalam kitab Syarah Fathul Qadir, ya. Syarah Fathul Qadir. Kemudian di dalam mazhab Maliki diterangkan oleh Imam Ad-Dusuki, ya. Dalam kitab beliau Hasyiah Ad-Dusuki, kitab yang sangat berharga. Ini adalah hasyiah, syarah dari syarah, penjelasan dari penjelasan. Asalnya adalah kitab Mukhtasar Khalil. Mukhtasar Khalil Al-Maliki, disyarah oleh Imam Ad-Dirdir dengan nama kitab Asy-Syarhul Kabir. Kemudian Asy-Syarhul Kabir diberikan komentar catatan kaki oleh Imam Ad-Dusuki. Menjadi kitab Hasyiah Ad-Dusuki, kitab yang sangat berharga, muktamad di dalam mazhab Maliki. Ya.
tidaklah seorang dianggap pakar di dalam mazhab Maliki kecuali apabila dia telah menguasai kitab Mukhtasar Khalil. Kalau menguasai kitab Mukhtasar Khalil, dah pokoknya selesai, ya, alim di dalam mazhab Maliki. Kitab yang sangat rumit. Maka para ulama mengatakan Mukhtasar Khalil ini lebih mirip teka-teki daripada kitab fikih. Ibaratnya yang ringkas tapi dalam maknanya. Ya. Begitu alimnya Imam Khalil Ibn Ishaq Al-Jundi Al-Maliki. Ulama besar, ya, abad ke-7. Ayahnya seorang bermadzhab Hanafi. Anaknya Maliki. Biasa. Kemudian kitab ini dijadikan sebagai kitab puncak. Kalau di dalam madzhab Syafi'i selevel dengan Minhajut Thalibin karya Imam An-Nawawi. Kalau di dalam madzhab Hambali selevel dengan kitab Al-Muqni karya Imam Ibnu Qudamah. Nah, ini perlu. Ada kejadian yang lucu di Mauritania. Orang kafir jago bahasa Arab, hafal Quran, hafal kitab Mukhtasar Khalil dalam fikih Maliki. Kemudian sidang sampai S3. Mumtaz nilainya. Taunya dia seorang muslim. Bagus bacaan Qur'annya, ini disuruh jadi imam. Ya. Jadi imam. Kemudian setelah jadi imam, dia pulang ke negerinya. Setelah pulang ke negerinya, dia nelpon ke temannya. Ya. Tolong kamu beritahukan kepada teman-teman yang waktu itu sholat yang saya imami. Kenapa? Karena Syekh Khalil dalam mukhtasarnya mengatakan tidak sah, ya, seorang muslim diimami oleh seorang kafir. Dia ada orang Nasrani. Paham fikih Maliki. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ini adalah kitab yang sangat berharga. Sampai-sampai Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, beliau adalah ahli tafsir, penulis kitab Adwaul Bayan fi idahi Al-Quran bil Quran, tafsir yang sangat bagus, menjelaskan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Beliau termasuk di antara guru dari Syekh bin Baz. Beliau termasuk dari guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, ulama Malikiyah mutakhirin. Suatu ketika beliau membuka kitab Mukhtasar Khalil. Ada satu permasalahan, masail, ada satu masalah yang rumit yang beliau ingin pecahkan. Karena rumit, akhirnya beliau menyiapkan waktu untuk mempelajari satu masail tersebut. Sehingga disebabkan karena mempelajari satu masail, beliau meliburkan seluruh kajiannya. Ya, sampai beliau memahami masail tersebut, baru beliau membuka kajian kembali. Jadi kayak tadi kita katakan, lebih mirip teka-teki daripada kitab fikih. Ya. Sebagian mengatakan, ya, ada redaksi yang secara mantuk, secara tekstualnya itu udah ribuan. Tapi kalau ditambah dengan mafhum bisa 100.000 masail dengan mafhumnya. Ya. Maka di sini tadi dikatakan berarti mafhum yang tersirat dari ucapan Nabi SAW ma fawqal izar menunjukkan bahwasanya bersenang-senang pada bagian yang di antara lutut dan pusar itu dilarang, ya. Inilah pendapat jumhur ulama. Kemudian di dalam mazhab Syafi'i disebutkan di dalam kitab Al-Majmu'. Ini pendapat yang pertama, ya. Jumhur mengatakan pokoknya tidak boleh bersenang-senang pada bagian yang berada di antara pusar dan lutut, meskipun tidak tepat pada kemaluan. Berarti masuk di dalamnya pahanya atau sekitar kemaluan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, bersenang-senang pada bagian di antara lutut dan pusar itu diperbolehkan, dihalalkan. Yang penting tidak melakukan jima. Yang penting tidak melakukan jima. Tidak memasukkan kemaluan pada kemaluan. Itu yang penting. Jadi kalau sekedar memegang pahanya itu nggak masalah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Inilah, ya, yang masyhur atau yang muktamad di dalam
madhab Hambali. Kemudian ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm. Kemudian ini juga pilihan sebagian mengikut madhab yang lain, tapi bukan pendapat resmi madhab yang lain. Sebagian Syafi'iyah ada yang mengikuti ini, sebagian Malikiyah ada yang mengikuti pendapat ini, kemudian sebagian Hanafiyah ada yang mengikuti pendapat ini. Meskipun pendapat resmi mereka adalah tidak boleh. Tapi ini adalah pendapat yang menyatakan bolehnya, yang penting tidak sampai berzina. Ini adalah yang mu'tamad, pendapat yang resmi di dalam madhab Hambali. Dalilnya adalah hadis yang lalu yang telah kita bawakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa yang kamu mau kecuali nikah, kecuali jima. Ya. Ini kalau kita ya menggunakan pendekatan sahih atau dhaifnya, ya tentu pendapat yang kedua lebih kuat kalau kita mendasarkan pada riwayat yang sahih yang mana. Yang kedua yang sahih tentu riwayatnya. Ya. Lakukan apa yang kamu mau seluruhnya kecuali nikah. Tapi dijawab sama pendapat yang pertama, ya. Ini masih global pula, ya. Masih global pula, ya. Karena yang dimaksud adalah yang di bawah pusar dan di atas lutut, itu maksudnya. Jadi bukan sekedar masalah jimanya saja. Kan dari situlah ada istilahnya apa? Sadul dhara'i, ya, menutup wasilah, jalan-jalan untuk menuju hal tersebut. Dan sadul dhara'i ini sebagian ulama memang menggunakan, ya, Al-Imam Malik diantaranya menggunakan seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sisi kuatnya dalil, ya tentu pendapat kedua, ya, dalilnya sahih. Pendapat yang pertama dalilnya dhaif. Ini kalau kita melihat dari sisi riwayat saja. Ternyata kan berfikih tidak hanya riwayat saja. Ada pertimbangan yang lain kayak tadi sadul dhara'i, ya, menutup sarana-sarana menuju sesuatu yang haram. Itu berlaku hukum seperti itu. Kalau dengan bersenang-senang di bawah atau di antara lutut dan pusar menyebabkan seseorang melakukan jima, jadi melakukan perbuatan yang haram, maka sarana tersebut menjadi apa? Menjadi haram pula, kan seperti itu. Maka ini dari tergantung dari sisi mana kan gitu. Kuatnya dalil atau sisi yang lainnya. Adapun dalil tadi, dalil kalau misalkan hadis kita katakan hadis dhaif tapi boleh diamalkan, pendapat yang kedua pun bisa menjawab. Misalkan pendapat yang kedua mengatakan, oke, kita terima. Pendapat yang kedua mengatakan, kita sepakat kalau hadis itu sahih. Ya, maksudnya maknanya sahih. Itu juga tidak menunjukkan adanya larangan yang tegas. Kenapa? Karena larangan tadi kan diambil dari mafhum, pemahaman yang tersirat. Ya, pemahaman yang tersirat. Sedangkan berdalil dengan mafhum apabila bertentangan dengan mantuk itu apa sih? Mantuk itu redaksi yang jelas, lafaz. Yang mafhum berarti kan tersirat, berarti kan enggak jelas. Apabila bertentangan antara dalil mantuk dengan mafhum, yang didahulukan mana? Mantuk, ya kan? Dalil dengan ucapan yang jelas lebih didahulukan daripada dalil yang tersirat. Tersurat lebih didahulukan daripada yang tersirat. Tersirat kan bisa mempunyai kemungkinan kan gitu. Ya. Maka disinilah ya pendapat yang kedua yang menyatakan boleh selama tidak berjima ini dikuatkan terutama oleh ulama-ulama madhab Hambali, walaupun sebagian pengikut madhab yang lain juga menguatkan pendapat ini. Ya, ini diterangkan pembahasan ini oleh Imam Ibnu Rajab, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ya. Fathul Bari karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Namanya sama dengan Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Wallahu taala alam, ya. Jadi boleh enggak ini? Boleh enggak jadi kesimpulannya? Kalau berdasarkan kekuatan dalil, ya pendapat yang boleh itu lebih kuat dari si dalil, ya. Yang penting jangan sampai jima. Yang penting jangan sampai berjima. Kalau itu ijma dilarangnya. Ya.
Kita lanjutkan hadis terakhir di kitab Thaharah. Tapi lumayan panjang ini. Panjang apa disingkat nih? Yang penting selesai dulu insyaallah ya hadisnya. Iya, berkaitan dengan apa? Dengan wanita-wanita yang mengalami nifas ya. Berkaitan dengan apa? Mikdar atau waktu. Lama, kadar. Waktu lamanya wanita nifas untuk diperbolehkan tidak sholat dan tidak puasa. Mikdaru ma tamkusuhu an nufasa'u min ghairi sholatin wala saumin. Waktu lamanya wanita nifas tidak sholat dan tidak puasa. Berapa itu kadar lamanya? Ini yang kita bahas. Ya. Nifas. Ya. Terkadang haid juga diungkapkan dengan nifas. Tapi ini maksudnya nifas khusus. Itu berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan wanita yang melahirkan. Ya. Walaupun haid kadang diungkapkan dengan apa? Dengan nifas. Tapi ini maksud adalah berkaitan dengan apa? Melahirkan anak. Ya. Wanita yang melahirkan. Darah yang keluar disebabkan melahirkan. Ya, nanti ada khilaf. Sebelum melahirkan, tapi udah hampir melahirkan, 2 hari misalkan keluar darah, apakah nifas atau bukan? Itu juga ada khilaf nanti. Apakah darahnya itu disyaratkan keluarnya ketika janin telah keluar secara sempurna? Jadi kalau darahnya keluar tapi janinnya masih belum keluar, baru darahnya keluar, apakah nifas atau bukan? Atau bersamaan, darah yang keluar bersamaan dengan janin itu disebut darah nifas. Ini ada perselisihan sedikit. Qala al-musannif rahimahullah taala, penulis rahimahullah taala mengatakan, wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya ummul mukminin. Beliau berkata, kanatin nufasa'u ta'udu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha arba'ina. Wanita-wanita yang sedang haid, itu pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'udu, mereka meninggalkan salat selama berapa? Selama 40 hari, ya semenjak darah nifasnya keluar. Jadi dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwasanya wanita-wanita yang sedang nifas, yaitu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meninggalkan salat selama 40 hari sejak keluar darah nifasnya. Ya. Rawahul khamsatu illa an-Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 orang imam. Kecuali Nasa'i. Imam yang 5 kecuali Nasa'i, berarti siapa? Imam yang 5 siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian di sini kecuali Nasa'i, Abu Dawud, berarti apa? Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya. 5 tapi kecuali Nasa'i, berarti Nasa'i nggak masuk. Ya. Wal lafdzu li Abi Dawud. Adapun lafaz di sini adalah miliknya Abu Dawud. Ya. Ini riwayat yang pertama. Wa fi lafdzin lahu, riwayat yang kedua, di dalam riwayat Abu Dawud yang lainnya disebutkan walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqada'i salatin nifas. Nabi SAW tidaklah memerintahkan untuk mengqadha salat, ya, tidak memerintahkan para wanita yang nifas untuk mengqadha salat, ya. Wa sahahahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Ini 2 riwayat. Pertama berkaitan dengan apa? Dengan waktu lamanya wanita nifas, ya, untuk tidak sholat dan tidak puasa. Yang kedua berkaitan dengan tidak diperintahkannya wanita yang nifas untuk mengqadha sholat, ya, sebagaimana wanita yang haid, ya, dari sholatnya tidak perlu diqadha.
Adapun hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab Thaharah. Bab ma jaa fi waqtin nufasa'i. Bab yang datang dari athar atau riwayat berkaitan dengan waktu wanita, ya, waktu lamanya wanita mengalami nifas. Ini kan ada khilaf di kalangan para ulama. Maksimalnya berapa nifas seperti itu? Maksimalnya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 60 hari. Ini maksimalnya. Kalau minimalnya lebih, secara umum hampir tidak ada perbedaan pendapat minimalnya. Ini maksimalnya. Maksimalnya. Ini riwayat Imam Abu Dawud, ya, berkaitan dengan waktu lamanya nifas, ya, wanita-wanita nifas. Berapa kadar maksimalnya? Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Kemudian diriwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad bin Hambal. Semuanya dari jalur Ali bin Abdul A'la dari Abu Sahal, dari Musah al-Azdiyah, dari Ummu Salamah. Adapun lafaz ini tadi, lafaz Imam Abu Dawud, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh, karena Al-Hafidh mengatakan wal lafdhu li Abi Dawud. Redaksi ini milik Abu Dawud, ya. Tetapi di dalam riwayat Abu Dawud yang tercetak, lafaznya nggak seperti ini. Arba'ina yauman atau lailah. Ya, ada keterangan, ya. Kalau ini kan arba'ina. Enggak, kalau di tempat antum apa? Naskah antum. Ini ada beberapa perbedaan naskah Bulughul Maram. Arba'ina doang apa ada tambahannya? Arba'ina yauman atau lailan? Ujungnya? Hah? Enggak, di redaksi hadisnya Ibnu Hajar. Arba'ina doang atau ada tambahan punya antum? Dalam sebagian naskah Bulughul Maram arba'ina. Ada lagi arba'ina yauman, enggak ada yauman. Ya, ini maksudnya untuk mencocokkan. Ibnu Hajar mengatakan di ujungnya ba'da nifasiha arba'ina saja 40. Tapi di dalam riwayat Abu Daud ada tambahan belakangnya arba'ina yauman aw lailah. Itu redaksi Abu Daud. Ya, maknanya sama, maksudnya untuk mencocokkan redaksinya saja. Kemudian, ya, Imam Al-Hakim, kemudian Imam Abu Dawud dalam sanad yang lain juga meriwayatkan dari jalur Yunus bin Nafi, jadi Katsir bin Ziyad, itu Abu Sahal, kemudian mengatakan, ya, haddatsatni al-Azdiyah, yakni Musa al-Azdiyah, gitu. Kemudian dibawakan riwayat lengkapnya. Ini pembahasannya, ya, sangat panjang, ya. Intinya sebagian ulama mensahihkan riwayat ini, ya. Sebagian ulama mendhaifkan riwayat ini, ya. Di antaranya yang mensahihkan atau menghasankan riwayat ini adalah Imam An-Nawawi, itu menghasankan, ya. Kemudian ini panjang banget kan, berlembar-lembar. Saya bawakan kesimpulannya dari Syekh Abdul Fauzan. Wal khulasoh, kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini sahih atau dhaif kan gitu. Kesimpulannya dari Syekh Abdul Fauzan, ya, annal hadits la yakhlu min dha'fin bisababi jahalati Musah al-Azdiyah. Intinya hadis ini ada kelemahan, ya, disebabkan karena majhulnya, ya, salah seorang yang ada di dalam sanad ini, itu Musah al-Azdiyah. Akan tetapi hadis ini memiliki beberapa syawahid penguat, ya, yaitu diantaranya adalah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang nanti akan disebutkan. Jadi asal dari hadis ini adalah dhaif. Cuma karena ada penguat, ya, dari beberapa riwayat baik hadis marfu maupun mauquf,
Maka sebagian ulama mengatakan hadisnya hasan, kan seperti itu. Ya. Adapun ya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, hadis ini sebagai dalil bahwasanya lamanya nifas adalah 40 hari. Lamanya nifas adalah 40 hari. Ini maksimalnya. Ya. Maksimalnya adalah 40 hari. Ini berdasarkan riwayat ini. Ini kebanyakan para wanita. Ya. Maka dikatakan oleh Syaikh Fauzan, al-hadithu dalilun ala anna aktsara muddatin nifas 40 yauman. Hadis ini sebagai dalil kadar maksimal wanita nifas adalah 40 hari. Inilah yang menjadi madhab Hanafi, ya. Inilah pendapat madhab Hanafi dan pendapat mu'tamad di dalam madhab Hambali. Ini adalah pendapat yang lebih rajih kata Syaikh Fauzan. Ya. Berdasarkan hadis yang ada di dalam bab ini, meskipun hadis ini didhaifkan, tetapi sebagian ulama kan menghasankan, ya. Kemudian ada penguat tadi dari athar Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas mengatakan an-nufasa'u tantadiru nahwan min arba'ina yauman. Para wanita nifas itu menunggu, ya, untuk dapat melakukan sholat itu selama berapa? 40 hari. Jadi tidak asal kalau hadis dhaif langsung dibuang. Ternyata ini menjadi pendapat mu'tamad madhab Hambali dan madhab Hanafi. Karena di samping mereka berdalil dengan hadis, berdalil dengan asar, perkataan sahabat atau fatwa dari para sahabat. Kalau misalkan hadisnya dhaif, ternyata ada fatwa sahabat yang lain yang menguatkan riwayat tersebut. Ya. Dan ini bertebaran di dalam kitab madhab Hambali. Pendapat yang seperti ini. Misalkan madhab lain mengatakan ini tidak ada asal-usulnya dari riwayat yang marfu. Ternyata ada riwayat sahabat. Contohnya apa yang telah berlalu nih? Merojah sedikit dalam bab air. Ya. Bab air apa contohnya? Larangan seorang laki-laki menggunakan air bekas wanita, yaitu yang telah digunakan untuk bersuci. Maka pendapat madhab Hambali itu dibedakan keadaannya. Apakah digunakan ketika bersuci itu dalam keadaan berkholwat, menyendiri, atau tidak, atau barang-barang dilihat, ya. Maka dalam madhab Hambali, kalau digunakan untuk bersuci secara sempurna dan wanita tersebut berkholwat, misalkan masuk kamar mandi ditutup, dia berwudu secara sempurna dengan menggunakan air tersebut, airnya kurang dari 2 kula, maka itu hanya bisa mengangkat hadas wanita atau yang belum baligh, ya. Adapun laki-laki yang baligh nggak boleh menggunakan air tersebut. Kan dijawab, mana ada dalil dari Nabi SAW? Ya, ternyata dijawab karena ada riwayat dari Ibnu Umar dan sahabat yang lainnya. Ya, apabila engkau menggunakan air bersama-sama, berarti tidak berkholwat, maka silahkanlah gunakan sisa air tersebut. Apabila mereka berkholwat, maka jauhilah. Dan ini pendapat kebanyakan sahabat, kata Imam Ahmad bin Hambal. Meskipun di zaman Imam Ahmad adalah pendapat mufradat, menyendiri. Tapi di zaman sahabat ternyata pendapat mayoritas sahabat. Nah, berarti apa? Dalilnya bukan hanya hadis marfu, ada riwayat mauquf. Kemudian kalau dikatakan, tapi Nabi menggunakan air yang telah digunakan oleh sebagian isinya untuk bersuci, ya karena tidak berkholwat, berarti Nabi melihat. Karena melihat berarti boleh. Kan yang dibahas ketika berkholwat, gunakan sendiri. Nah, gitu. Itulah yang menyebabkan adanya khilaf di dalam fikih. Demikian pula ini, kalau dikatakan hadisnya dhaif 40 hari, ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menguatkan maksimalnya adalah 40 hari. Tapi tentunya ulama yang lain berbeda pendapat karena tidak menggunakan usul apa? Qaul sahabi bukan dalil. Bisa digunakan ya sebagai syawahid saja. Tapi dalam madhab Hambali, qaul sahabi itu dibedakan juga. Ijma'nya sahabat jelas, ya. Kemudian qaul sahabi yang tidak ada sahabat yang lain yang mengkritik itu juga dalil. Qaul sahabi tapi beda-beda, maka dikembalikan kepada yang lebih dekat dengan dalil.
Ini diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Ya, usul mazhab Hambali. Intinya hadis ini sebagai dalil bagi ulama yang menyatakan maksimal waktu wanita nifas yang menunggu yaitu untuk bisa sholat adalah 40 hari. Berarti kalau udah 40 hari harus sholat kan gitu. Ya. Kalau sudah 40 hari 41 berarti kan lewat dari 40 hari berarti harus sholat, harus puasa. Ya. Kemudian Imam Ibn Abdul Bar itu mengomentari. Imam Ibn Abdul Bar madhabnya apa? Imam Ibn Abdul Bar madhabnya apa? Kan sering dengar. Maliki. Ya. Pendekarnya malah. Pendekar madhab Maliki. Menuliskan 2 kitab besar dalam syarah Muwatta. Pertama Tamhid. Ya. Selama 30 tahun ditulisnya. Muwatta yang disyarah bukan seluruh hadis oleh Imam Ibn Abdul Bar. Hanya hadis marfu dan mauquf saja yang jumlahnya cuma 852 hadis. Nggak terlalu banyak, nggak sampai 1000. 852 hadis yang disarah dari 1000 lebih dalam kitab Muwatta kalau dicampur dengan riwayat athar maupun hadis mursal. Ini hadis yang marfu saja yang disyarah sama mauquf. Marfunya kurang lebih 600. Tambah dengan 100 lebih menjadi 852. Itu mensyarahnya bukan main-main. Bukan setahun 2 tahun, 30 tahun. Ya. Kitab At-Tamhid ditulis selama 30 tahun. Ini Bulughul Maram baru setahun. Alhamdulillah udah selesai kitab Thaharah. Ya. Ini 852 hadis ditulisnya selama 30 tahun oleh Imam Ibn Abdul Bar. 30 tahun. Ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Hazm itu memuji kitab At-Tamhid ini. An Ibn Abdul Bar gurunya Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu kalau mengkritik para ulama itu pedes, ya. Cuma nggak berani sama gurunya ini. Nggak berani sama Imam Ibn Abdul Bar. Dipuji oleh Imam Ibnu Hazm. Kitab At-Tamhid adalah suatu kitab atau sebuah kitab yang ditulis di dalam babnya yang belum pernah aku melihat fikul hadis sebagus yang ada di dalam sebagaimana yang ada di dalam kitab At-Tamhid. Paling bagus yang pernah aku lihat gitu maksudnya. At-Tamhid. Kemudian murid-muridnya meminta kepada Imam Ibn Abdul Bar, "Wahai Syekh, kami kesulitan mempelajari Tamhid karena nggak pakai bab. Pakainya huruf abjad, alif, Ibrahim, hadisnya Ibrahim, ba dan seterusnya. Jadi susah, pengen bahas jenazah, ini di syekh yang mana, di jilid yang mana? Pengen bahas Thaharah, ini di jilid yang mana, di bab apa?" Akhirnya Ibnu Abdul Bar nulis kitab kedua, Syarah Muwatta, mengikuti urutan babnya Imam Malik. Ya. Kemudian khilafnya ditambah. Hadisnya disyarah semua. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar adalah ulama besar dalam mazhab Maliki. Imam Ibnu Abdul Bar berkaitan dengan wanita nifas yang mengalami nifas. Beliau mengatakan, "Walaysa fi mas'alati aktsarin nifas mawdi'un lil ittiba wa taqlid illa man qala bil arba'in." Tidak ada ya di dalam permasalahan kadar maksimal nifas ini ya suatu pernyataan yang layak untuk diikuti, maksudnya dalil yang sahih, dalil yang sarihnya untuk ditaklidi, kecuali riwayat yang menyatakan bil arba'in, kadar maksimalnya dalam 40 hari ya. Selain riwayat ini tidak ada riwayat yang disandarkan kepada dalil ataupun athar. Berarti riwayat yang lain selain ini berarti berdasarkan ijtihad kan gitu. Adapun yang ada pernyataan meskipun tadi ada kedhaifan adalah riwayat yang 40 hari ya. Jadi Imam Ibnu Abdul Bar mengomentari tidak ada ya standar lamanya wanita nifas itu maksimalnya berapa, itu enggak ada yang diambil dari dalil kecuali riwayat 40 gitu loh. Kecuali riwayat 40. Berarti kalau riwayat 40 ada dalilnya ya, dalil marfu maupun mauquf.
Karena mereka adalah para sahabat Nabi SAW, apabila ada suatu akwal, pendapat-pendapat yang mereka perselisihkan, pasti akan dinukil. Ya, jadi mereka ternyata tidak ada nukilan riwayat yang menyelisihi pernyataan Ibnu Abbas ini. Dari kalangan mereka yang sampai kepada kita, misalkan Ibnu Abbas mengatakan 40 hari, misalkan ada Ibnu Abbas mengatakan enggak, yang lebih tepat 60 hari. Tidak ada nukilan seperti itu. Ya. Adapun ulama yang lainnya fokus pada riwayatnya. Ya kalau dhaif berarti tidak beramal dengan riwayat tersebut. Ketika tidak beramal dengan riwayat tersebut berarti ada batasan enggak? Tidak ada batasan, kan seperti itu. Ya. Berarti tidak ada batasan. Ulama yang lainnya. Adapun yang diungkapkan berkaitan dengan ini, keterangan dari para ahli ilmu oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkaitan dengan riwayat ini. Kalau tadi kan berkaitan dengan maksimal, ya. Berkaitan dengan maksimal. Berarti maksimalnya sebagian mengatakan 40 hari, ini pendapat madhab Hanafi dan madhab siapa? Hambali. Sebagian ulama maksimalnya adalah 60 hari. Ini maksimalnya. Adapun kadar minimal, maka jumhur ulama mengatakan tidak ada batasan minimal terjadinya nifas. Jadi kalau sekedar sekali keluar, sesaat keluar darah, itu dianggap sebagai apa? Sebagai nifas. Minimalnya nggak ada. Nggak sehari, 2 jam, 3 jam, nggak diterangkan seperti itu. Berarti tidak ada apa? Tidak ada batasan minimal ya terjadinya nifas. Ya. Sesaat, sejam, sehari, 2 hari itu nggak masalah. Jadi ketika ada wanita yang suci kurang dari 40 hari, maka dianggap apa? Dianggap suci. Ini pendapat apa? Jumhur ulama. Ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan nifas? Dari tadi ngomong nifas, belum diterangkan. Apa itu yang dimaksud dengan nifas? Ya. Ini maksud dengan nifas itu apa? Nifas adalah darah yang keluar dari wanita setelah melahirkan. Itu jumhur ulama. Tapi madhab Hambali adalah darah yang keluar setelah melahirkan atau ada atonya. Ya, 2 hari sebelum melahirkan, apabila keluarnya disertai rasa nyeri yang sangat. Dia udah hamil tua. Ya, misalkan perkiraan lahir tanggal sekian, ya. 2 hari sebelum perkiraan lahir keluar darah dengan rasa yang sakit, nyeri yang sangat. Maka itu dalam madhab Hambali juga disebut sebagai darah nifas. Jumhur enggak. Jumhur ulama adalah dikaitkan dengan apa? Darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Jadi sekali lagi apa? La hadda li aqalin nifas. Tidak ada batasan kadar minimal nifas. Ya. Kapan terlihat darah? Sebelum 40 hari. Kemudian setelah itu bersih, maka itu dianggap setelah suci dari nifas. Jadi nggak harus nunggu 40. Udah bersih, udah tidak keluar darah, nunggu dulu sampai 40 hari. Karena tadi kan wanita-wanita di zaman Nabi SAW setelah 40 hari baru apa? Baru pada sholat. Ya karena emang umumnya seperti itu. Nifas itu lama umumnya. Tapi ada yang sebentar. Ada yang 15 hari udah kering. Ya. Jadi intinya tidak ada batasan kadar minimalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi berkaitan dengan ini, beliau mengatakan azma'a ahlul ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in, ya. Para ahli ilmu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang setelah tabi'in, telah berijma, ulama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan ilmu telah berijma ala anna nufasa'a tada'us salat arba'ina yawman illa antara at-tuhra qabla dhalika fa innaha tahtasilu wa tusalli. Mereka telah ijma nih, para sahabat
dari kalangan ahli ilmunya, kemudian tabi'in, kemudian generasi setelahnya berijma wanita-wanita yang mengalami nifas itu mereka meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali apabila sebelum 40 hari darahnya telah berhenti. Maka ketika darahnya telah berhenti, maka mereka harus sholat, ya, mereka harus mandi kemudian sholat. Berarti kalau belum berhenti ditunggu sampai berapa? 40 hari. Ini yang terjadi di zaman atau yang diketahui oleh para sahabat, kemudian ulama setelahnya. Ini kata Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi kebiasaan beliau seperti itu. Jadi membawakan hadis, komentari, kemudian perkataan para ulama ahli ilmu. Ya, fikul hadisnya dibawakan terkadang atau khilaf para ulama. Ya. Kemudian ini berkaitan dengan kadar maksimal dan minimal ya. Sekarang berkaitan dengan darah yang dianggap sebagai darah nifas. Ya. Kapan darah tersebut dianggap sebagai darah nifas? Ya. Kalau tadi khilaf antara mazhab Hambali adalah berkaitan dengan waktunya ya. Waktunya 2 hari sebelum melahirkan atau setelah melahirkan. Itu dah kita bahas. Yang jadi masalah bukan dari sisi waktunya, tapi dari sisi keadaan janinnya. Kan terkadang ada wanita yang keguguran, kan seperti itu. Nah, kita bahas dari sisi itunya. Tentunya ketika keguguran mengeluarkan apa? Mengeluarkan darah. Kapan ya darah tersebut dihukumi sebagai darah nifas? Itu ada kriterianya ya. Maka Syekh Abdul Fazil mengatakan la yathbutu hukmun nifas illa idza wadu'at ma tabayyana fihi ya khalqu insanin wa aqallu muddatin yatabayyanu fiha khalqul insan 81 yawman min ibtida'il haml ya. Min ibtida'il hamli wa ghalibuha tis'una yawman li'anna al-khalqa arba'una yawman nutfah wa arba'una yawman alaqah wa arba'una mudghah. Maka tidak bisa darah tersebut dianggap sebagai darah nifas kecuali apabila wanita tersebut ya mengeluarkan janin tersebut apabila telah tampak bentuk atau penciptaan manusianya. Jadi udah ada bentuknya. Ya. Kalau melahirkan dalam bentuk sempurna 9 bulan jelas. Ini kalau misalkan keguguran, dilihat. Kalau baru 40 hari udah ada bentuknya belum? Bentuk manusianya. Belum ada lah, Iman. 40 hari kan belum ada masih bentuknya air. Setelah itu apa? Setelah air menjadi apa? Darah. Ya. Setelah darah apa? Segumpal daging. Ya. Berarti kalau sudah berlalu 81, mulai dari 81, otomatis kan 80 masih apa? Segumpal darah. Kan urutannya seperti itu kan? Setiap dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk apa? Sperma. Kemudian selama itu pula 40 hari dalam bentuk segumpal darah. Kemudian selama itu pula dalam bentuk segumpal daging. Berarti 40 tambah 40, 80. 80 hari ini berarti belum. Misalkan 80 hari keguguran. Jelas belum ada apa? Belum ada bentuk penciptaan manusianya. Bentuk manusia belum ada. Berarti awal mulanya apa? Mulai ada bentuknya. 81 sampai ya 120 lah. Ya sampai ditiupkan roh kan seperti itu. Ya. Ya penelitian umumnya kebanyakannya udah ada bentuk penciptaan manusianya itu umur 90 hari. Kebanyakannya itu. Mulai ada 90, 100 itu mulai ada ya. Jadi umumnya seperti itu. Jadi kalau keguguran misalkan ini berapa bulan kegugurannya 60 hari misalkan berarti bukan nifas ya
belum disebut sebagai darah nifas. Dia harus tetap mandi, yang bersihkan diri, kemudian dia sholat. Ya. Kalau ini udah berapa? Udah 100 hari, berarti berlaku di situ hukum nifas. Ya. Jadi dikaitkan dengan apa? Dengan udah ada bentuk penciptaan manusianya atau bukan. Kalau belum ada bentuk penciptaannya, maka tidak dianggap sebagai nifas. Ya. Ini kalau dikaitkan dengan apa? Dengan keguguran. Ya bukan orang yang memang melahirkan sudah waktunya. Nah, itu jelas kalau itu. Kalau melahirkan sudah waktunya, kaitannya tadi, ya hamil tua ternyata keluar darah 2 hari sebelum hari perkiraan lahir. Itu khilaf lagi. Ini beda ya, dua perkara yang berbeda. Kalau seperti itu dikaitkannya dengan waktu ya 2 hari sebelum melahirkan atau pas melahirkan. Kalau ini dikaitkan dengan apabila keguguran darahnya itu sudah dianggap darah nifas, itu kapan? Nah, jadi secara kebanyakan minimal berarti apa? 90 hari. Ini hamil berapa? 90 hari. Gugur. Keguguran selama 90 hari berarti sudah dianggap sebagai nifas. Kalau belum 80 itu masih dianggap darah yang bukan darah nifas. Berarti tetap harus sholat. Ya. Ini sangat penting. Soalnya kaitannya dengan kewajiban utama ini masalahnya. Ibadah yang paling besar. Itu yang menyebabkan permasalahan itu rumit. Karena apa? Yang satu wajib, yang satu haram. Kan seperti itu. Jadi rumitnya di situ. Bukan rumit apa hukum yang berlaku bagi nifas, apa hukum yang berlaku bagi haid. Itu mudah kalau seperti itu. Yang jadi masalah, ini nifas bukan? Ini haid atau bukan? Itu yang jadi masalah. Ya. Bukan konsekuensi hukum dari nifasnya ataupun haidnya, tapi menghukuminya, apakah ini nifas, apakah ini haid. Nah, itu yang susah di situ. Ya. Kemudian ya, satu nukilan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, ini pendapat beliau, ikhtiar dari pendapat pilihan beliau. Kata Syekh As-Sa'di, yang tepat masa nifas tidak ada batasan minimal dan maksimal. Kalau jumhur kan apa? Tidak ada minimalnya, tapi maksimal ada. Ini kalau Syekh Sa'di dua-duanya, minimalnya nggak ada, maksimalnya juga tidak ada. Ya. Dan beliau menyamakan dengan pembahasan haid. Jadi pembicaraan lamanya nifas sama dengan pembicaraan lamanya haid, ya. Jadi tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya. Ini Syekh Sa'di membawakan ini di dalam kitab beliau, ya. Al-Mukhtarat Al-Jaliyah Minal Masail Al-Fiqhiyah, ya, kitab beliau, ikhtiar di dalam permasalahan fikih, pendapat-pendapat beliau, ya. Al-Mukhtarat Al-Jaliyah Minal Masail Al-Fiqhiyah. Kemudian di dalam kitab yang lainnya Syekh Sa'di juga mengatakan, ketika darah kebiasaan itu ada, maka berlakulah hukum. Ya, inilah yang ditunjukkan oleh dalil dan diamalkan oleh kaum muslimin menurut pendapat Syekh Sa'di. Adapun menetapkan ya umur tertentu di mana minimal wanita mendapati haid atau menetapkan usia berapa berakhirnya haid, juga menetapkan batasan minimal atau maksimalnya, maka seperti itu menurut Syekh Sa'di tidak terdapat dalil yang tegas. Jadi intinya pembahasan nifas itu beliau ikutkan sebagaimana pembahasan haid seperti itu. Kalau haid tidak ada batasan maksimal dan minimalnya, maka nifas juga tidak ada. Tapi pendapat beliau ya ini berbeda dengan pendapat jumhur mayoritas ulama. Ini kita nukilkan sebagai sakofah saja, ya. Jadi jumhur ulama nifas itu memang tidak ada batasan minimalnya, ya. Tapi batasan maksimalnya jumhur adalah 40 hari. Sebagian ulama 60 hari, ya. Ini adalah berkaitan dengan pembahasan terakhir di dalam babul haid sekaligus menutup pembahasan kitab Thaharah. Wallahu a'lam, ya. Alhamdulillah ya telah khatam kitab Thaharah setelah menempuh berapa lama ini waktu, ya. Alhamdulillah kitab Thaharah, ya. Jadi kalau mau murojaah nanti di kitab fikih kan Thaharah udah selesai, ya. Kalau mau mengulang Thaharah dari kitab fikih,
Jadi dengan gaya fikih, dengan gaya masail. Bulughul Maram sudah masuk kitab sholat insyaallah ya. Sudah masuk kitab sholat. Maka kalau ingin murojaah jadi toharoh, maka dengan metode masail. Lebih cepat untuk dengan masail. Dan lebih tertata ya, karena masail kan tertib. Kalau hadis, kita mengikuti apa adanya hadis yang datang dari riwayat. Dan bukan hanya membahas masail. Kalau hadis kan ada rawi, ada sahabat ya. Lebih untuk sakofah kalau hadis. Tapi kalau misalkan ingin tertib, fokus, ya hitungannya berapa, kemudian ini masuk dalam ini dan seterusnya secara tertib ya kita fikih lebih mudah. Kemudian nggak repot membahas sanad karena beda cabang ilmunya. Ya, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang ya kita akan masuk ya kitabus sholat ya. Kitab sholat ya. Ini adalah tujuan ya. Tujuan dari pembahasan yang selama ini kita bahas. Tujuannya adalah agar sholatnya itu sah kan seperti itu. Karena di antara perkara yang menjadi syarat sah sholat adalah toharoh. Jadi toharoh sebagai muqaddimah. Pengetahuan tentang syarat sholat itu sangat penting. Karena ketika syaratnya sudah benar, tinggal dilanjutkan dengan perbuatan pokoknya itu sholatnya. Nah, di antara syarat adalah bersuci, yaitu toharoh. Bersuci dari hadas maupun najis. Kemudian di antara syaratnya adalah pembahasan tentang waktu, ya, waktu sholat. Maka di awal kitab sholat ini nanti pembahasan tentang waktu. Nah, ini adalah metode jumhur ulama. Urutannya seperti itu. Toharoh dulu, baru ke sholat. Ini jumhur ulama, mayoritas ulama. Toharoh dulu, baru sholat. Sebagian ulama, seperti Imam Malik, urutannya nggak seperti itu. Tetap yang pertama memang syarat, cuma bukan toharoh. Imam Malik, yang dibahas pertama adalah bab wukut. Ya, wukut artinya waktu-waktu. Babu wukutis sholat. Wukut itu jamak untuk banyak. Ya, jamak untuk banyak. Padahal waktu sholat cuma 5. Kenapa dikatakan pakai wukut? Kan cuma 5 doang. Harusnya kalau 10 waktunya 20 lebih tepat. Tapi ini cuma 5 waktu, kenapa wukut? Maka kata madzhab Maliki, meskipun waktu sholat itu cuma 5, tapi kan berulang, maka jadi banyak gitu. Maka Imam Malik membuka kitab Muwatta dengan babu wukutis sholat, bab waktu-waktu sholat. Karena sama-sama syarat. Kenapa beliau mengatakan waktu sholat dahulu? Bahkan Maliki yang mengatakan yang lebih tepat memang Imam Malik. Waktu sholat baru toharoh. Kenapa? Karena antum belum wajib toharoh ketika belum masuk sholat. Belum masuk waktu sholat. Ya, ketika sudah masuk sholat, antum sudah wajib, terkena kewajiban. Mulainya kapan? Mulai masuk sudah wajib melakukan sholat. Masuk waktu duhur. Pada saat itulah antum memiliki kewajiban. Ya. Maka lebih didahulukan apa? Waktu sholat. Ya. Jadi belum wajib toharoh sebelum masuk waktu sholat. Maka pembahasan waktu sholat didahulukan oleh Imam Malik. Ya. Maka Imam Ibnul Arabi dalam 2 kitab beliau, dua-duanya syarah Muwatta. Ini seperti Imam Ibnu Dilbar. Imam Ibnul Arabi juga Malikiyah, mensyarah Muwatta pula. Dalam kitab Al-Qobas, syarah Muwatta Malik Ibni Anas menguatkan maksud dari Imam Malik. Kenapa dibawakan wukutus sholat? Kemudian dalam kitab yang lain, syarah Muwatta pula, kitab Al-Masalik, ya, ila madhabi Imam Malik, juga menguatkan kenapa Imam Malik mendahulukan waktu-waktu sholat. Ya, di antaranya seperti itu hikmahnya. Seorang mukallaf belum terkena kewajiban untuk bersuci sebelum masuknya waktu. Ya. Nah, setelah itu, setelah pembahasan waktu sholat, baru Imam Malik membahas kitab Toharoh. Setelah kitab Toharoh, baru kitab sholat. Jadi gitu urutannya. Kitab waktu sholat, kitab Toharoh, kitab sholat. Lalu Ibnu Hajar menempuh pendapat jumhur ulama. Kitab Toharoh dulu, ya, baru waktu sholat, baru pembahasan tentang sholatnya. Ya, pembahasan di dalam, ya, rub'ul ibadah itu yang paling banyak adalah pembahasan sholat.
Karena para ulama ketika menulis kitab fikih kan membagi kitab fikih menjadi empat bagian. Bagian pertama adalah rubu'ul ibadah, bagian tentang ibadah, yaitu sholat, kemudian zakat, puasa, haji. Hambali nambah satu, jihad masuk dalam bab ibadah. Bagian kedua adalah muamalat, jual beli dan yang semisalnya. Bagian ketiga adalah munakahat, ya, atau fikul usrah, fikih yang berkaitan dengan pernikahan dan seterusnya, fikih keluarga. Ini bagian yang ketiganya. Bagian yang keempatnya adalah berkaitan dengan jinayat, persaksian dan lain-lain, ya, pidana, persaksian, potong tangan dan seterusnya. Jadi 4 bagian itu dalam kitab fikih seperti itu. Adapun kitab hadis ahkam juga sama secara umum, ngikutin pembahasan di dalam urutan bab kitab fikih. Bulughul Maram mengikuti urutan bab madhab Syafi'i, urutan babnya. Adapun kitab Al-Muharrar fil Hadis karya Imam Ibn Abdul Hadi yang lebih dulu dari Bulughul Maram ngikutin bab fikihnya ulama madhab Hambali, ya, ulama bab ulama madhab Hambali. Umdatul Ahkam penulisnya ulama madhab Hambali, urutan bab yang ngikutin madhab Syafi'i. Kenapa seperti itu? Kenapa Umdatul Ahkam ulamanya madhab Hambali, urutan babnya ngikutin madhab Syafi'i? Karena ketika itu babnya madhab Hambali sama dengan madhab Syafi'i awalnya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi adalah sepupu dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang satu ahli fikih, lebih dominan fikih, itu Imam Ibnu Qudamah. Yang satu lebih ahli hadis. Di zaman beliau, tertib madhab Hambali adalah sama dengan Mukhtasar Al-Muzani Asy-Syafi'i. Mukhtasar Al-Muzani Asy-Syafi'i. Pertama, kitab Toharoh jelas, karena Syafi'iyah. Ditutup dengan bab tentang Ummahatul Aulad, tentang perbudakan. Memerdekakan budak atau tentang ibu-ibunya, umul walad, ya, wanita yang melahirkan budak, ya, kemudian wanita yang melahirkan anak, kemudian anak tersebut merdeka. Intinya bab terakhir adalah bab perbudakan, ummahatul aulad atau memerdekakan budak, intinya gitu. Ditulislah kitab Mukhtasar pertama di dalam madhab Hambali. Masailnya memang masail madhab Hambali, cuma tertib fikihnya ketika itu ngikutin tertibnya Al-Muzani, gitu loh. Al-Muzani misalkan kitab Thaharah, Syafi'i berkata ini. Versi Hambali tetap kitab Thaharah, Ahmad berkata ini. Misalkan bab bejana, Syafi'i berkata ini. Mukhtasar Hiraqi juga sama, bab bejana, Ahmad berkata seperti ini. Jadi isinya saja yang beda, cuma urutan babnya itu sama. Kitab pertama Mukhtasar di dalam madhab Hambali, ngikutin urutannya madhab Syafi'i. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, kitab-kitab fikih itu kan biasanya tidak menyertakan dalil, hanya permasalahan. Ini harus seperti ini boleh, ini tidak boleh, kan seperti itu. Maka butuh dalilnya. Karena butuh dalilnya, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, pertama ada yang meminta beliau menulis hadis ahkam. Yang kedua, ya, kalau bahasa ungkapan Indonesia apa? Yang melakukan satu pekerjaan mendapatkan pekerjaan berikutnya apa? Sekali merengkuh dayung gitu ya. Ya, intinya gitulah maksudnya lah. Nah, intinya asalnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi itu ada yang minta, "Baik Syekh, tolong buatkan kami ringkasan hadis-hadis ahkam yang sahih saja dari Bukhari Muslim." Karena asalnya ada yang minta. Kebetulan kamu minta, saya juga pengen nulis dalil dalam madhab Hambali, gitu maksudnya loh. Akhirnya, ya, diminta untuk nulis kitab nulis dalil-dalil ahkam dari Bukhari Muslim berdasarkan bab fikih, sekaligus untuk sebagai dalil kitab Mukhtasar Al-Hiraqi. Ditulislah kitab Umdatul Ahkam, 2 kitab Umdatul Ahkamnya. Kalau yang terkenal, yang kecil, yang Bukhari Muslim saja ini. Umdatul Ahkam yang besar, itu hadisnya lebih banyak. Kemudian babnya ngikutin urutan Mukhtasar Al-Hiraqi, gitu. Makanya Umdatul Ahkam babnya beda dengan kitab Al-Muharrar. Umdatul Ahkam masih ngikutin urutan bab madhab Syafi'i. Lihat aja bab terakhir Umdatul Ahkam, ya.
Bab tentang apa? Memerdekakan budak. Ya masih babnya. Ya. Tentang orang yang ingin merdekakan, membayar untuk memerdekakan dirinya. Berkaitan dengan budak seperti itu. Kalau fikih Hambali enggak. Fikih Hambali setelah zaman Imam Ibnu Qudamah ngikutin urutannya Imam Ibnu Qudamah. Pertama kitab Thaharah, terakhir kitab Iqrar. Itu setelah itu seluruh Hambali ngikutin metodenya Imam Ibnu Qudamah. Dan Imam Ibnu Qudamah mensarah kitab Mukhtasar Al-Khiraqi. Sepupunya nulis kitab ahkamnya untuk Mukhtasar Al-Khiraqi. Imam Ibnu Qudamah mensarah Mukhtasar Al-Khiraqi dengan kitab yang sangat besar perbandingan madhab, Al-Mughni Syarhu Mukhtasar Al-Khiraqi. Setelah menulis Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau menulis kitab ringkasan dengan nama Al-Muqni, 2 riwayat dalam madhab Hambali. Babnya mulai saat itu ngikutin seluruhnya adalah bab kitab Al-Muqni. Sampai sekarang, ya. Sampai sekarang adalah seperti itu. Jadi ada silsilahnya. Kenapa? Ada perbedaan bab. Adapun Bulughul Maram ngikutin asal dari kitab madhab Syafi'iyah. Sebagian di Al-Um kan kitab Thaharah. Langsung apa? Kitab Thaharah di dalam Al-Um langsung firman Allah Ta'ala, baru hadis tentang laut. Iya. Rawahu Syafi'i fil Jadi kalau dikatakan memang Imam Syafi'i punya riwayat, ya banyak. Ya, bahkan tertinggi riwayatnya di Al-Um itu riwayatnya. Rawahu Syafi'i. Iya. Lebih tinggi dari sanadnya kalau daripada ulama yang setelahnya, kan tinggi. Syafi'i, Malik, Nafi, Ibnu Umar, dekat sanadnya. Ya. Kenapa Imam Bukhari nggak meriwayatkan dari Syafi'i? Ya, jadi rendah nanti kalau dari Syafi'i. Ngapain dari Syafi'i? Ya, karena ahlul hadis itu mempertimbangkan sanad yang ahli, yang tinggi. Ya. Kalau misalkan Imam Bukhari harus meriwayatkan dari Syafi'i, berarti tambah 1 orang dong, jadi panjang. Sedangkan Syekh yang meriwayatkan bersama Syafi'i langsung, diriwayatkan langsung oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi kalau misalkan harus melalui Syafi'i, berarti harus ketemu muridnya Imam Syafi'i. Panjang nanti Imam Bukhari. Itu maksudnya. Makanya bukan dari jalur Syafi'i untuk menyingkat riwayat. Tambah 1 orang jadi makin jauh. Bukan nggak bisa, tentu bisa mengambil riwayat dari Syafi'i. Ya. Tapi khilaf para ulama derajat Syafi'i dalam masalah hadis. Sebagian mengatakan siqah, sebagian mengatakan soduk, tidak sampai siqah. Ya. Di antara Yahya bin Ma'in ya mengatakan derajatnya sampai soduk saja. Ya. Beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal, siqah. Ya, inilah ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Thaharah. Antum menjadi alumni Thaharah, insyaallah. Permasalahan Thaharah antum tahu semua. Ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke kitab ya yang paling panjang pembahasannya di dalam bab ibadah, yaitu kitabus salat. Kitab salat. Ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.